Halo saudara-saudara sekalian, kita jumpa di dalam mata kuliah etika. Perkenalkan, nama saya Francisco Budi Hardiman. Saya bersama dengan beberapa teman mengisi beberapa sesi di dalam video mata kuliah etika ini. Sesi ini akan membahas mengenai dilema moral. Saya mempunyai sebuah kasus yang bisa kita pikirkan bersama. Bayangkan ada seorang yang bernama X, dia adalah seorang petugas jalan raya, dan sebagai seorang petugas jalan raya, bukan hanya mengatur ketertiban jalan raya, dia juga harus menyelamatkan orang yang mengalami kecelakaan, misalnya. X adalah seorang yang sangat profesional, dikenal sangat dipercaya oleh atasannya. Di suatu pagi, sangat pagi, teleponnya berdering. Dan dia diminta untuk segera bangun dan pergi ke lokasi tempat kejadian kecelakaan. Maka dia melaju dengan mobilnya ke jalan tol tempat kecelakaan itu terjadi. Dia melihat ada 2 mobil terlibat di dalam kecelakaan. Apa yang dia lakukan? Dia keluar dan dia mulai lihat bodi dari mobil itu sungguh-sungguh ringsek, ya, kacanya pecah berhamburan. Dia melihat ada 2 korban di sana, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia mendekat pada yang perempuan, dan dia sangat terkejut, saudara-saudara, karena itu adalah istrinya sendiri. Dan istrinya dengan sangat kesakitan mengatakan, maaf. Dia bingung sekali, dan dia lihat ke mobil yang lain, dia lihat ada orang yang mengalami kecelakaan di sana. Nah, saudara-saudara, ketika dia lihat ada orang yang mengalami kecelakaan di mobil yang lain itu, dan juga melihat istrinya, dua-duanya mengalami kecelakaan yang sama beratnya. Korban laki-laki juga berlumuran darah seperti istrinya berlumuran darah, tetapi sesuatu yang mengganggu di dalam hatinya adalah bahwa laki-laki ini adalah selingkuhan dari istrinya. Dan istrinya ternyata semalam itu tidak ada di rumah, ya, berselingkuh dengan orang ini. Dia mempunyai waktu sangat sedikit, 5 menit. Dan untuk bisa menyelamatkan istrinya, dibutuhkan waktu 5 menit. Sama seperti untuk menyelamatkan selingkuhannya, juga 5 menit. Apa yang harus dia lakukan, saudara-saudara? Kalau dia menyelamatkan istrinya, ini adalah orang yang bersalah. Kalau dia menyelamatkan selingkuhan istrinya, tentu saja ini orang asing yang juga bersalah kepada dirinya dengan menyelingkuhi istrinya. Kalau dia meninggalkan lokasi dan tidak menyelamatkan kedua-duanya karena jengkel misalnya, tentu saja dia bersalah karena dia tidak memenuhi kewajiban sebagai petugas jalan raya. Apa yang dia harus lakukan, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, mungkin kita bisa berdiskusi cukup lama mengenai hal ini. Tujuan saya memberikan cerita ini untuk memberikan ilustrasi kepada Anda bahwa yang sedang kita hadapi di dalam kasus ini adalah apa yang disebut dengan dilema moral. X mengalami dilema moral. Apa itu dilema moral, saudara-saudara? Dilema moral adalah konflik di antara 2 pilihan moral. Saya garis bawahi pilihan moral. Dan pilihan moral ini sulit dipilih. Mustahil dipilih keduanya sekaligus, tetapi tetap harus dipilih salah satu. Sehingga apapun yang dipilih oleh seseorang, orang itu tetap merasa bersalah. Memilih istrinya salah, memilih selingkuhan istrinya salah. Kalau meninggalkan
lokasi, tidak memilih kedua-duanya, juga salah. Jadi cukup sulit yang dihadapi oleh X, saudara-saudara. Apa itu dilema moral, sebagaimana tampak di dalam kasus yang dihadapi oleh X ini? Dilema moral bukan pilihan strategis. Jadi bukan pilihan misalnya mana yang lebih efektif, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih enak, mana yang lebih berguna misalnya, dan seterusnya. Yang dimaksud adalah misalnya ya, kalau kita X itu lalu meninggalkan lokasi, ya lebih menguntungkan untuk perasaan dia saat itu tentu saja. Dia bisa melampiaskan perasaan jengkelnya. Atau kalau dia memilih istrinya, secara strategis mungkin juga menguntungkan karena dia tetap bisa mempertahankan istrinya sendiri, lalu nanti memarahi istrinya, dan seterusnya. Tapi dia merasa bersalah karena tidak menjalankan tugas dengan baik. Bukan pilihan teknis juga, misalnya mana yang lebih mudah, mana yang lebih light misalnya, mana yang prosedurnya tidak rumit, nah, dan seterusnya. Karena kalau berpikir-pikir mengenai hal-hal yang teknis dan prosedural semacam ini, tentu orang bisa memilih misalnya, lebih mudah menyelamatkan selingkuhan itu, atau memilih istrinya karena lebih mudah, tetapi kan bukan pertimbangan moral yang ada di sana, saudara-saudara. Nah, dilema moral itu menyangkut pilihan praktis, yaitu soal baik atau buruknya tindakan yang dilakukan X sebagai manusia. Bukan X sebagai penyandang profesi tertentu, misalnya petugas jalan raya, bukan X sebagai seorang suami, bukan. Tapi X sebagai manusia. Nah, ini tidak mudah ya. Apa bedanya tuh sebagai petugas jalan raya dengan sebagai manusia, sebagai suami dan sebagai manusia? Yang dimaksud begini, bagaimana suara hati pada situasi konkret itu mengambil keputusan? Nah, itu tidak mudah, saudara-saudara. Tentu saja, sebagai manusia kan juga sebagai suami, sebagai manusia juga sebagai petugas jalan raya. Persis, ilustrasi ini menggambarkan tidak mudahnya pilihan itu. Nah, ini nanti akan saya berikan contoh-contoh yang lain. Saudara-saudara sekalian, di dalam setiap pilihan yang mengandung dilema moral, ada yang disebut residu moral. Dan setiap pilihan meninggalkan residu moral itu. Dalam bentuk apa? Bisa rasa menyesal atau rasa salah. Ada dua komponen dalam residu moral. Pertama, komponen eksperiensial, yaitu pengalaman perasaan tidak enak yang dialami. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hati, rasanya nggak enak. Pada diri X juga mengalami hal itu. Komponen yang kedua kita sebut sebagai komponen kognitif. Aktor tahu harus bertanggung jawab atas pilihannya. Jadi X itu tahu. Misalnya kalau dia meninggalkan lokasi, dia tahu bahwa seharusnya dia bertindak, memilih salah satu. Tapi dia, kalaupun memilih salah satu, dia akan berpikir-pikir lagi ya. Andai kata situasinya dan kondisinya berbeda, mestinya pilihannya lebih baik. Itu semua tidak bisa diselesaikan. Maka dari itu, dia mengalami apa yang disebut residu moral, saudara-saudara. Nah, ada beberapa contoh ya, yang bisa kita telusuri di sini mengenai dilema moral. Ada beberapa jenis dilema moral. Yang pertama, dilema moral itu mengandung konflik epistemis dan konflik ontologis. Yang dimaksud dengan konflik epistemis itu adalah pelaku tidak tahu mana yang harus dipilih dari dua tuntutan moral yang bertentangan. Menyelamatkan selingkuhan istrinya, atau menyelamatkan istrinya. Dia tidak tahu, tapi dia harus memilih. Yang dimaksud dengan konflik ontologis
kenyataannya itu sulit dipilih. Ada contoh lain yaitu soal kembar siam misalnya. Kalau ada bayi kembar siam, kalau salah satu dari bayi itu hidup secara parasit, artinya hidupnya tergantung pada bayi yang lain, kalau dipisahkan, mungkin salah satu hidup, tapi yang lain mati. Kalau tidak dipisahkan, dua-duanya bisa mati. Nah, harus dipilih yang mana, memisahkan atau membiarkan gitu ya. Ini mengandung suatu risiko yang sama beratnya, saudara-saudara. Orang tua itu bisa mengalami konflik epistemis. Tidak tahu mana yang harus dipilih, gitu kan? Dokter kadang-kadang juga bisa mengalaminya. Tetapi juga ada konflik ontologis, yaitu bahwa dari segi kedokteran itu sendiri, ini adalah situasi yang sulit. Kita harus mengambil risiko. Kalau salah satu dipilih, ya mungkin satu hidup, satu mati. Kalau dua-duanya dibiarkan saja, dua-duanya bisa mati. Itu dari segi kedokteran adalah hal yang sulit, yaitu realitasnya itu sendiri yang sulit. Yang kedua, adalah jenis dari dilema moral yang kita lihat dari sisi pelaku dan dari sisi dunia luar. Yaitu dilema itu berasal dari pelaku sendiri atau dari luar diri pelaku. Saya ambil contoh dalam sebuah film yang bisa Anda tonton di YouTube. Judulnya adalah Sophie's Choice. Di dalam film itu diceritakan tentang situasi di dalam Perang Dunia Kedua ketika orang-orang Yahudi harus masuk di dalam kamp konsentrasi dalam rezim Nazi Hitler. Nah, antri di sana seorang yang bernama Sophie dengan dua orang anaknya. Seorang tentara Nazi datang menghampiri dia dan mau segera untuk memisahkan anaknya dari dirinya untuk masuk dalam kamp yang lain. Sophie langsung mengatakan, saya bukan Yahudi, saya orang Polandia, saya Katolik. Petugas mengabaikan hal itu. Dia malah menawarkan sebuah pilihan. Kamu ambil salah seorang anakmu dari dua orang anaknya, mau yang laki-laki atau yang perempuan, silahkan. Kalau dipilih oleh Sophie, misalnya yang laki-laki, ya, yang perempuan bebas ya. Tapi yang laki-laki dengan dia masuk kamp konsentrasi. Kalau dia pilih yang perempuan, begitu juga yang laki-laki harus keluar dan harus hidup sendiri. Sekilas mudah ya kelihatannya. Secara strategis Anda pasti berpikir ya udahlah, anak laki bisa dilepas karena dia bisa hidup misalnya. Adiknya masih kecil, mungkin masih membutuhkan kebersamaan dengan ibunya. Tapi ada dalam kamp konsentrasi, saudara-saudara. Jadi sama sulitnya. Hidup di luar sulit, dalam kamp konsentrasi sebentar lagi juga masuk kamar gas. Nah, dilema ini berasal dari luar. Pilihan ini dari tentara Nazi itu, bukan dari Sophie. Nah, kalau pada kasus X tadi, mungkin saja dalam diri X itu muncul dilema, pilihan seperti itu bisa muncul. Tapi pada kasus Sophie, sama sekali berasal dari luar. Sophie tidak mau memilih hal itu. Juga ada yang ketiga, yaitu dilema antara kewajiban dan larangan. Yaitu terjadi pertentangan antara dua kewajiban atau larangan. Misalnya, ada orang Yahudi yang tidak bersalah, ya, hanya semata-mata karena kebencian rasial, dikejar-kejar di masa Perang Dunia Kedua oleh para tentara Nazi. Nah, ada orang yang mau mencoba menyelamatkan tetangga Nazi ini. Nah, ketika orang ini disembunyikan, orang Yahudi ini disembunyikan, tentara Nazi menggerebek rumahnya dan bertanya, di mana orang itu? Pertanyaannya, bolehkah
orang ini berbohong. Kalau berbohong, dia bukan warga negara yang baik, bahkan dia juga melanggar salah satu perintah Tuhan, yaitu jangan berbohong. Dan itu adalah perintah moral. Tapi kalau dia berbohong, ya, eh, memang dia menyelamatkan orang, ya. Kalau dia tidak berbohong, dia membiarkan orang itu ditangkap, ya. Dia juga merasa bersalah karena membiarkan orang ditangkap itu juga sebuah kesalahan, yaitu dia membiarkan orang lain celaka, ya. Nah, mana yang harus dipilih? Ini ada konflik dua kewajiban. Kewajiban untuk berkata benar dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara hidup orang lain. Tidak mudah, saudara-saudara, untuk mengatasi dan memutus dilema moral ini. Kalau Anda ada di posisi itu dan Anda mengambil keputusan, ada residu moral, dan residu moral itu menetap dalam diri kita. Ada contoh yang sangat terkenal, ya, yaitu pilot atau co-pilot, ya, yang melemparkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki, itu juga mengalami konflik suara hati di dalam dirinya. Ada dilema dalam dirinya. Perintahnya adalah luncurkan bom itu. Tapi hatinya mengatakan jangan. Nah, kalau dia tidak meluncurkan bom itu, dia dianggap desersi, membelot. Dia bersalah sebagai warga negara, bahkan ada kesalahan dalam norma perang, gitu kan. Tapi kalau dia lepas, ya dia juga bersalah karena mengebom dengan bom atom, ya. Akhirnya dia lepaskan bom atom itu. Setelah itu dia mengalami residu moral yang luar biasa. Ada keinginan untuk bunuh diri, ya, saudara-saudara. Rasa bersalahnya tidak selesai-selesai. Jadi residu moral bisa sangat intensif dialami, bisa juga kurang intensif, tetapi selalu ada. Hakim yang baik, ya, sering mengalaminya. Tetapi hakim yang mungkin tidak peduli dengan suara hati, seringkali tidak peduli juga dengan pergumulan dalam hatinya dan terhadap rasa salahnya. Nah, adanya residu moral itu bukan sama sekali berarti bahwa kita itu buruk sebagai manusia. Kadang-kadang juga justru membuktikan bahwa itulah sisi-sisi dari kemanusiaan kita. Nah, kalau Anda bertanya bagaimana mengatasi residu moral itu, rasa penyesalan, rasa bersalah yang dalam, ya, kita selalu membutuhkan rasa damai dalam hati. Kita tidak bisa membuat solusi dengan rasa salah itu dari semata-mata kemampuan kita sendiri, dari diri kita sendiri, apalagi dari akal kita. Rasa salah itu seringkali melampaui dari rasio dan akal kita. Residu moral seringkali harus diselesaikan secara religius dengan iman, yaitu menyandarkan diri pada belas kasih Tuhan. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sendiri mengampuni kita. Dan pengampunan Tuhan itu tak terbatas. Di dalam kekristenan, kita percaya bahwa Yesus sendiri menebus dosa-dosa kita. Termasuk juga rasa menyesal yang dialami sebagai residu moral, itu bisa didamaikan kalau kita menyerahkan semua itu dan membuka diri kita pada uluran tangan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di kayu salib, supaya kita berdamai dengan semua peristiwa yang sudah kita lakukan dan kita alami. Hanya dalam rahmat Tuhan, kita berdamai dengan residu moral yang ada dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, kita sudah melampaui sesi tentang dilema moral. Kita sudah bicara tentang definisi dilema moral. Ada kasus-kasus yang sudah ditunjukkan di sana. Kita juga sudah bicara tentang 3 jenis dari dilema moral dan beberapa contoh ilustrasi mengenai itu. Kita membahas juga mengenai residu moral dan bagaimana
menyerahkan residu moral itu dalam iman kita kepada Tuhan, supaya uluran tangan Tuhan sendiri yang menjamah kita. Begitu saudara-saudara, kita jumpa di dalam sesi berikut.